يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wal awal bil awalin kana qablahu wa huwal akhir bil akhir yakunu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaquna kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua nikmat yang paling sering disia-siakan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Sehat yang harusnya jadi taat, berapa banyak sehat itu malah menjadi maksiat. Berapa sering dan berulang kali Allah berikan kesempatan, namun berapa banyak di antara kita bahkan yang tidak memiliki kesempatan untuk melahirkan amal-amal yang memberikan value, nilai-nilai kebaikan untuk akhirat. Untuk itu marilah kita bertadzakur, bersyukur atas dua nikmat ini yang kata Rasulullah SAW sekali lagi menjadi nikmat yang terabaikan. Padahal dua nikmat ini adalah dua nikmat yang menjadi pendorong yang sangat besar seorang muslim mampu menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan meninggalkan jual beli. Bukan hanya jual beli berdagang, berjual beli, bertransaksi, tapi berjual beli dalam bentuk yang lebih umum, yaitu segala sesuatu yang bisa menghalangi seorang muslim hadir
dalam sebuah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Karena di surah Al-Jumu'ah ayat terakhir ini di ayat 11 bercerita tentang bagaimana orang-orang mengabaikan Rasulullah SAW ketika beliau sedang berdiri khutbah. Tiba-tiba datang kafilah dagang dan sebagian besar saat itu orang-orang keluar meninggalkan Rasul, padahal beliau saat itu sedang berdiri menyampaikan khutbah dan tidak bersisa kecuali 12 orang saja. Dan sekarang teramalkan dalam bentuk yang lain. Misalkan tidur, main HP, ngobrol, atau datang bahkan ketika khotib sudah mau menyelesaikan khutbahnya. 2 minggu berturut-turut saya khutbah, dan di salah satu khutbah itu di sebuah masjid saya tidak melanjutkan khutbah saya diam sampai orang-orang yang memainkan HP berhenti untuk main HP, dan saya berdiam saat itu, Pak. Tinggalkan HP atau saya tidak melanjutkan khutbah ini. Dan itu selalu saja ada. Bahkan saya khutbah di depan 21 jenderal, dan di belakang para prajurit-prajuritnya sendagurau sambil main HP dan ngobrol. Dan ada keberhakan seorang khotib menegur, bangun, diam, tinggalkan. Itu bagian dari hak yang harus disampaikan, agar agama yang datang kepada kita ini, yang kita terima, yang kita sambut ini benar-benar menjadi satu syariat yang bisa menghasilkan sebuah tujuan sampai kepada tujuan yang benar. Dan hari ini kita sedang melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. La sa'adah lil basyariyah fid dunya wal akhirah illa bil Islam wa hajatuhum ilaihi 'azam min hajatihim ila ta'am wasyarab wal hawa wa kullu insan mutarun la syar' wa huwa baina harakatain harakatun yajli biha ma yanfa'uhu wa yadfa' biha ma yadurruh. Bahwasanya tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini illa bil Islam, kecuali dengan al-Islam, dengan syariat. Wa hajatuhum ilaihi a'dham min hajatihim ila ta'am wa syarab wal hawa. Bahkan kebutuhan manusia kepada syariat Islam ini lebih besar dibanding dengan kebutuhan mereka dari makan, minum, bahkan hawa nafsu. Dan ini harus kita pahami, bahwa tidak semata-mata kita datang Jumat ini kecuali ada hak-hak Allah yang harus kita penuhi, dan ada hikmah-hikmah serta tujuan yang ingin Allah datangkan kepada kita. Makanya seharusnya seorang laki-laki adalah seorang muslim yang paling soleh dibanding dengan perempuan mungkin. Atau laki-laki yang seorang mukmin ini harusnya menjadi orang yang lebih berpendidikan, berwawasan. Kenapa? Karena setiap minggu disampaikan kepada kita khutbah dari para khutbah fi mimbar di dunia ini, menjelaskan syariat, menjelaskan berbagai nasihat. Namun dari semua itu kita ingin bercermin kepada diri kita, apakah semua syariat itu menghasilkan sebuah perubahan atau tidak dalam hidup kita. Semisal, apakah kita sholatnya masih di rumah, padahal berapa puluh kali, ratus kali kita mendengarkan nasihat bahwa sholatul rujul fi baitihi ilal maktubah, bahwa sholat laki-laki itu di rumahnya sholat sunat, ilal maktubah, kecuali sholat wajibnya. Ada nggak di sini sebuah perubahan yang sangat besar, sehingga tidak ada lagi laki-laki yang sholat di masjid bila sholat di rumahnya bila uzrin, kecuali dengan uzur. Tidak ada lagi laki-laki yang sholat di rumahnya kecuali dengan uzur. Nah, ini tujuan syariat yang pertama, itu hifdzuddin, menjaga agama, agar agama kita tegak, bahwa sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama.
Faman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang mendirikan, menegakkannya, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama di dalam dirinya. Bahkan dalam 15 kitab disebutkan tentang hak-hak. Ketika seseorang itu runtuh dari agamanya, maka dia tidak berhak mendapatkan kebaikan agama ketika dia sampai kepada satu masa yang sebetulnya saat itu dia membutuhkannya. Seperti seorang muslim yang dia diketahui oleh keluarganya, oleh tetangganya, seorang tarikus sholah, seorang yang meninggalkan sholat, maka ketika di akhir kehidupannya para ulama bersepakat la yugosal yukafan wala yusolli alaih wala yudfan fi maqabil muslimin. Orang-orang yang meruntuhkan agamanya dengan tidak sholat itu, maka dia tidak boleh dimandikan, dia dikafani tapi tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Itu sepakat ulama. Saya baca di 15 kitab. Boleh nanti kita bahas 15 kitab tentang jenazah. Salah satunya adalah kesepakatan ulama tentang tidak memandikan seorang yang dipastikan adalah dia sebagai tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Jadi sebuah hal yang sangat penting. Atau diantaranya ketika dia berilmu, dia hadir majelis ilmu sebagai sarana tujuan syariat menjaga agamanya, maka tidak ada lagi seperti di kampung dekat saya di atas, satu RT pindah agama. Atau ada amalan-amalan yang tidak berdasarkan kepada tuntunan agama sehingga runtuhlah agamanya, runtuhlah akalnya. Tidak sedikit tetangga saya sekarang kembali dari majelis-majelis zikir, sekarang gila. Ada yang dibawa ke Tasik, sekarang ada yang meninggal kemarin, yang sekarang ada yang habis zikir itu kehilangan akalnya. Dia pergi ke masjid setiap hari tapi tidak sholat. Dia hanya berdiri saja di depan pintu gerbang. Ini penting bagaimana kita memahami tujuan syariat. Yang kedua hadirin adalah hifdun nasl. Syariat ini ada untuk menjaga nasl, untuk menjaga nasab, agar tidak ada lagi kemadharatan yang hadir, baik itu berupa jiwa yang terancam atau dari satu sisi dia tidak mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Azaniyatu wazani, maka seorang pezina laki-laki, perempuan dan laki-laki, maka fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dipukul orang yang berzinah itu 100 kali. Allah memberikan ancaman barang siapa yang berzinah maka akan diberikan sanksi yang sangat berat. Apalagi yang zinahnya muhson, maka dia harus dirajam sampai mati. Bandung sekarang menjadi kota yang tertinggi pengidap HIV/AIDS. 2.418 orang yang sekarang mengidap HIV/AIDS di kota Bandung. Dari 2.400 itu 2.008-nya adalah laki-laki. Dan dari 2.000 laki-laki itu yang terbanyak adalah usia 20 sampai 39 tahun. Dan dari usia itu yang paling banyak adalah LGBT. Di kota Bandung ini 4.000 orang tidak kurang berzinah setiap malam. 4.000 orang. Kalau mau disensus, mari kita sensus bersama-sama. Kalau mau kita keliling, jadwal saya setahun 2.400 lebih tempat, 600 masjid saya keliling. Saya keliling kemana-mana, malam-malam keliling bagaimana melihat kehidupan orang-orang kupu-kupu malam, lihat ke klub-klub, ke diskotik, ke karaoke, ke tempat pijat, dan itu tidak kurang 4.000 orang. Bahkan di Jakarta dari satu lokasi saja, lokalisasi WTS saja yang saya hadir ke sana berwawancara dengan orang-orang sana itu, yang tercantum KTP-nya saja 4.200 orang. Jadi kalau mereka itu semalam menerima 2 orang tamu. Jadi ada 8.400 laki-laki yang berzina ditambah 4.200 perempuan sebagai pelayannya. Jadi satu malam itu di lokasi itu saja sudah ada 12.000 orang yang berzina. Sangat ngeri sekali. Di kota Bandung ini, di sebuah sekolah favorit,
seorang laki-laki anak SMA kelas 2 meluluh lantakan cita-cita orang tuanya. Kenapa? Karena ternyata sekarang teridap HIV AIDS. Ya. Bersama 3 orang temannya. Yang 2 temannya SMA, yang 1 kuliah. Dengan siapa berzinahnya? Dengan seorang guru laki-lakinya. Dan seorang guru laki-lakinya sekarang oleh Allah dihinakan dengan sebuah siksaan, tidak bisa menahan keluarnya kotoran dengan nanah. Menit kapan, berapa menit, sekian jam, dia tidak bisa memprediksi itu kotoran keluar bersama nanahnya. Sedangkan yang 3 lagi itu kena spilis, dia harus disuntik sepekan sekali dengan biaya 850.000. Di Bojongkoneng, ini salah satu contoh saja. Ada seorang istri berzinah dengan tetangganya. Dan ketahuan sama suaminya, bahkan ketahuan itu sedang bergumul dalam keadaan telanjang bulat di kamarnya. Dan hari ini si perempuannya itu berzinah dan sedang mengandung seorang anak. Anak siapa? Pertanyaannya. Anak suaminya atau anak dari tetangganya yang dia berzinah dengannya. Dan begitu banyak kasus-kasus yang sangat mengerikan dari kasus perzinahan ini. Makanya Allah memberikan hadu zina, ya, batasan-batasan, ancaman-ancaman agar tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ini. Yang berikutnya adalah hifdzul mal. Syariat ini ada agar tidak terjadi hak-hak manusia diambil oleh orang lain tanpa hak. Ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki, perempuan yang mencuri. Kalau tadi dalam surah An-Nur itu yang disebut awal pertamanya azaniatu, pezinah perempuan dan pezinah laki-laki. Tapi ketika berbicara pencuri yang disebut pertamanya laki-laki, as-sariqu was-sariqatu. Itu ada kajian khusus yang berkaitan tafsir dan berkaitan dengan bagaimana para ulama menjadikan itu sebagai thariqatul istinbat. Bagaimana mengambil hukum terhadap permasalahan kenapa yang zina itu perempuan disebut pertama, laki-laki kedua, sedangkan ketika mencuri laki-laki yang pertama kali disebut kemudian perempuan. Itu ada hikmah yang sangat besar. Yang mencuri dipotong tangan. Meskipun hadirin potong tangannya tidak langsung dipotong, ada aturannya. Di mana dia mencuri, bagaimana dia mencuri, apakah mencuri itu ada kesempatan seperti misalkan bapak menyimpan motor di luar dan kuncinya menggantung. Kemudian datang orang lewat mengambilnya. Nah itu beda lagi dengan orang yang masuk ke rumah mengambil motor bapak. Itu beda hukumannya. Atau bagaimana ukuran, sudah sampai ke berapa sekian dirham, 100 atau 200 dirham baru ditetapkan hukumannya. Dan saya sering bertemu dengan, ya beberapa tahun lah, beberapa tahun saya membina para narapidana, ya, di lapas Sukamiskin. Dan bagaimana perputaran uang itu sangat hebat sekali. Bagaimana mencuri uang, mengambil uang tanpa hak itu. Bahkan harusnya lebih dari sekedar dipotong tangan. Ya. Namun ternyata dipotong tahanan. Harusnya potong tangan tapi dipotong tahanan. Dengan berbagai alasan, karena dia berbuat baik, suka sholat, suka puasa. Berarti tidak ada kaitan dengan penegakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah hifdzul aql, menjaga akal. Ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang khamar, yas'alunaka anil khamr, bertanya kepadamu tentang khamar, maka katakanlah di dalamnya ada kebaikan, namun wa ithuma akbar min nafihima, akan tetapi keburukannya lebih besar dari manfaat yang diambil. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Yang menghilangkan akal itu haram.
Seorang pemuda berusia 24 tahun dalam keadaan mabuk mengambil pisau kemudian menusuk dada seorang anak tetangganya yang berusia 2 tahun. Sedang lucu-lucunya sedang bermain ditusuk dadanya, kemudian disayat perutnya sampai keluar ususnya dalam keadaan mabuk. Berapa banyak anak-anak kita yang mabuk merusak hak-hak kepemilikan orang lain. Bagaimana terjadinya pembunuhan anak SMP membunuh temannya sendiri yang perempuan di sebuah sawah gara-gara mabuk, kemudian memperkosanya dalam keadaan mati setelah jadi mayat. Dan ini sangat membingungkan, bagaimana satu sisi mendatangkan madorot, tapi di negara kita itu menjadi sesuatu yang legal. Dilarang menjual minuman keras beralkohol kepada warga negara di bawah usia 21 tahun. Jadi kalau yang belinya 22 tahun ya boleh, yang maboknya 17 tahun ya boleh. Yang dilarang itu membelinya, menjualnya kepada yang di bawah 21 tahun. Dan tidak ada alkohol kecuali di sana ada prostitusi. Dan tidak ada prostitusi kecuali di sana ada alkohol. Dan tidak ada keduanya kecuali mengkayakan orang-orang yang memang berniat merusak bangsa ini. Dan itu uangnya semalam bisa berputar miliaran rupiah dari dua sisi itu. Nah, hadirinullah, untuk itu marilah kita mendorong semangat kita di hari Jumat ini agar bangsa yang sudah sangat mundur dari berbagai sisinya ini, terutama dalam moralnya ini, kita dorong agar lebih banyak lagi orang-orang soleh yang berada di parlemen, hadirin. Ya, di satu kota saja DPRD itu orang-orang baiknya cuma 13 orang yang sepakat untuk meregulasi misalkan minuman alkohol, tapi sisa kursinya yang 30 itu menolaknya. Maka apa daya? Nah, kebaikan itu tidak tegak. Bahkan Gus Baha mengatakan, sebagaimana orang-orang jahat membeli kekuasaan untuk berbuat jahat, maka seharusnya orang-orang baik lebih berhak membeli sultan kekuasaan itu untuk menyebarkan kebaikan. Di luar semua itu, hadirin, ada yang lebih penting, yaitu hifdzuddin pada diri kita. Jadi jangankan kita untuk sampai menegakkan agama ini yang lebih luas, bahkan banyak di antara kita hanya untuk menegakkan agama yang ringan, yang itu setiap minggu kita lakukan, yaitu salat Jumat, masih banyak di antara kita yang belum sanggup menegakkannya. Ya, datang dengan pakaian seadanya, datang di akhirnya, padahal kata Rasulullah, walau ya'lamun nas ma fi nida wasfil awal sumalam yajiru ilayya an yastahamu lastahamu. Itulah seorang datang ke masjid di awal waktu, kemudian dia menempati tempat yang paling depan, tidak lain Allah dan malaikat akan bersalawat kepadanya. Dan jika dia tidak mendapatinya kecuali dengan mengundinya, maka dia akan mengundinya. Nah, kita ingin mencoba berlomba-lomba menegakkan syariat ini dengan tujuan-tujuannya, dimulai dengan tujuan syariat yang pertama, itu menjaga agama kita, memperbaiki, memperbagus dan menyempurnakannya agar kita mendapatkan hikmah-hikmah terbaik dari syariat ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa ini umumnya dan khususnya kita semua yang ada di sini mendapatkan berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan minimal tegak syariat dalam kehidupan kita di rumah tangga kita, itu adalah awal cikal bakal tegaknya kebaikan-kebaikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka abwabal khair. Allahumma inna nas'aluka abwabal maghfirah
waftah lana abwabal ilmi, waftah lana abwabal rizqi, waftah lana abwabal maghfirah wa rahmah, innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.